Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, kita masih melanjutkan pembahasan subjudul nomor D, penyimpangan atau kekafiran, sebuah ancaman bagi orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa sebabnya orang itu menyelisihi Rasul? Setidaknya ada dua sebab. Pertama, tafrid. Kedua, ifrat. Tafrid adalah berlebih-lebihan terhadap guru, terhadap ulama. Lalu kemudian ifrat, meremehkan terhadap Allah dan Rasul. Nah, inilah yang terjadi ketika dilaporkan kepada Abu Talib Al-Mishkani bahwa ada segolongan orang yang meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Kita masih di halaman 169. Ya. Alenia di atas. Dikatakan kepada Abu Talib Al-Mishkani bahwasanya ada segolongan orang yang meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ifrat, meremehkan. Padahal Allah perintahkan wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr surah 59 ayat 7. Apa saja yang diberikan oleh Rasul ambil olehmu. Yang diperintahkan oleh Rasul amalkan olehmu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan olehmu. Ini perintah Allah. Nah, sekarang orang meremehkan hadis Rasul lantaran mengambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Berarti ifrat terhadap Allah dan Rasul, lalu tafrid terhadap Sufyan Ats-Tsauri.
meremehkan Rasulullah dan berlebih-lebihan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Inilah yang terjadi pada kaum muslimin pada hari ini. Banyak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Walaupun di mulutnya cinta Nabi, cinta Rasul, tapi yang dilakukannya meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, antara tafrid dan ifrat nanti berujung kepada meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Abu Talib Al-Mishkani berkata, "A'jabu liqaumin sami'ul haditha wa 'araful isnada wa sihhatahu yad'unahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghairihi." Aku heran, kata Abu Talib Al-Mishkani, bukan Abu Talib paman Rasul ya, bukan Abu Talib paman Rasul. Kenapa? Aku heran kepada sekelompok orang yang telah mendengar hadis Rasulullah dan mengetahui kesahihan sanadnya, namun mereka meninggalkannya lalu mengambil pendapat Sufyan dan pendapat lainnya. Apa contohnya yang ada pada hari ini? Telah sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu berujung ke neraka. Sahih. Tapi orang tinggalkan hadis ini, lalu orang ambil pendapat ustadznya. Apa? Oh tidak, bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Yang berujung kepada neraka itu bid'ah dhalalah, kalau bid'ah hasanah tidak. Ini pendapat seseorang yang bukan Sufyan Ats-Tsauri. Pendapat Sufyan Ats-Tsauri saja tidak diterima kalau bertentangan dengan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi pendapat ustadz-ustadz setelah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama besar di kalangan tabi'in. Maka beliau membacakan ayat Allah, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya, perintah Rasulnya, takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Satu antara dua akan dapat, cobaan atau azab yang pedih. Apakah kau tahu makna al-fitnah? Ma huwa al-fitnah? Apa itu yang dikatakan fitnah? Fitnah yaitu kekufuran. Nah, barulah kita ketemu dengan judul di sebelumnya, bahwa penyimpangan atau kekafiran sebuah ancaman bagi orang yang menyelisih sunnah. Kalau sudah mulai menyelisih sunnah, maka berujung kepada kekafiran atau kesesatan. Al-Baqarah 217, wal fitnatu akbaru minal qatl. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka dikhawatirkan mereka akan meninggalkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikuasai oleh hawa nafsu mereka sehingga beralih kepada logika. Tapi kan baik. Itu sering kita dengar itu. Ketika mereka meninggalkan sunnah Rasul, tapi kan baik. Ini logika. Ya, logika akan bermain ketika meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jika seseorang yang menyelisih perintah beliau diperingatkan agar waspada dari kekafiran dan dari kesyirikan atau azab yang pedih. Ya, fitnah kekafiran atau kesyirikan atau azab yang pedih. Berarti ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjerumuskan seseorang kepada kekafiran atau azab yang pedih. Mungkin mulai daripada kufrun asghar, kafir kecil, lalu berujung kepada kufrun akbar, kafir besar, yaitu keluar dari Islam, mulai meninggalkan sunnah, kemudian berakhir kepada meninggalkan syariat yang lebih kita kenal sekarang, Islamofobia, syariat fobia. Walaupun KTP-nya masih Islam, orangnya mengaku Muslim, tapi dia sudah mulai alergi kalau sudah bicara syariat. Dan di antara ucapan salaf yang tersebar adalah asra'un nasi riddatan ashabul ahwa. Orang yang paling cepat murtad meninggalkan Islam adalah pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu, penyembah logika yang mempertuhankan dalil akal. Ini yang sering keluar dari Islam, seperti yang dialami oleh Mu'tazilah, ya, yang mempertuhankan logika, yang mendewakan ra'yu. Dan ketahuilah bahwa dasar dan pokok kekafiran ahlul kitab, al-yahud wan nasara, adalah dari sisi penyelisihan mereka kepada Rasul yang diutus Allah kepada mereka. Nah, penyelisihan inilah yang berawal daripada tafrid dan ifrat itu tadi. Tafrid dan ifrat. Ifrat itu ujungnya to, bukan dal. Ya, nanti yang belajar bahasa Arab, ifrat teringat mufrad. Ya, mufrad kata tunggal. Beda, ya. Ifrat itu ujungnya to. Ya, maka saya bikinkan Arabnya ifratun. Ya. Sebelum kasus yang terjadi, yang ditanggapi oleh Abu Talib al-Mishkani, pada zaman dahulu sudah ada kasus seperti ini di kalangan Bani Israel, al-Yahud wan Nasara, sehingga turunlah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 31. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 31. Apa kata Allah? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka yang dimaksud adalah ahlul kitab. Mereka yang dimaksud adalah al-Yahudi wan Nasara, menjadikan orang alim mereka dan orang soleh mereka, ya, ahbar atau rahib adalah orang alim, ruhban adalah orang soleh atau pendeta, ya, sebagai apa? Arbabam min dunillah. Arbab jamak dari Rabbun. Rabbun artinya Tuhan. Jadi sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Jadi bukan berarti mereka tidak mempertuhankan Allah. Mereka tetap mempertuhankan Allah, tapi ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain dari kalangan rohib dan ruhban mereka, dari kalangan orang alim dan orang soleh mereka. Dan juga mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai arbab, sebagai Tuhan-Tuhan tersebut. Di dalam redaksi ayat yang mulia ini terdapat dua hal penting yang harus kita ketahui. Ya, satu. Pertama, penyebab kekafiran ahlul kitab
adalah sikap pemuliaan atau pengagungan terhadap orang alim dan orang soleh mereka yang berlebih-lebihan. Nah, ini dia tafrid, ya, yang berlebih-lebihan. Pengagungan kepada orang alim, orang soleh mereka yang berlebih-lebihan. Ini disebut dengan tafrid. Sehingga menutupi mata mereka dari hak Allah dan Rasulnya. Ini dia ifrat, ya, sehingga meremehkan hak Allah dan hak Rasulnya. Mereka meremehkan, tidak lagi mentaati Allah dan Rasul lantaran mereka berlebih-lebihan mengagungkan orang alim dan orang soleh mereka. Diterima riwayat dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim adalah seorang mu'allaf yang baru saja mengucapkan 2 kalimah syahadat. Apa kata Adi bin Hatim? Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun min dhahabin. Faqal ya Adi itrah anka hadzal wathan. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Adi bin Hatim, sementara di leherku ada kalung salib yang terbuat dari emas. Wah, enggak tanggung-tanggung, kalung salib dari emas. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya Adi itrah anka hadzal wathan. Adi, buanglah berhala itu darimu. Ya, kalung salib dikatakan oleh Nabi berhala, ya, berhala. Jadi berhala itu bukan hanya bentuk orang. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Yang berbentuk orang itu namanya patung. Nah, apa bedanya patung dengan berhala? Kalau patung berbentuk orang, tapi kalau tidak berbentuk orang tapi disembah juga, itu namanya berhala. Nah, kata Nabi, buanglah berhala itu darimu. Lalu Adi bin Hatim mencopot kalung salib dari lehernya, lalu melemparkan ke tanah. Dan aku, kata Adi bin Hatim, mendengarkan beliau membacakan salah satu ayat dari suratul Bara'ah. Ya, Bara'ah itu adalah At-Taubah. Mereka menjadikan orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Tadi telah kita bacakan ayatnya. Lalu Nabi bersabda, ama innahum lam yakunu ya'budunahum. Ketahuilah bahwa mereka orang Yahudi dan Nasrani itu tidak menyembah para ulama, para rahib, orang soleh, orang alim, tidak. Akan tetapi walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluh wa idza harramu alaihi syai'an harramuh. Akan tetapi jika mereka orang alim, orang soleh, rahib dan ruhban tadi menghalalkan sesuatu, mereka para pengikut yaitu Yahudi dan Nasrani itu pun ikut menghalalkan walaupun Allah telah mengharamkan. Sebaliknya, bila orang soleh, orang alim, rahib dan ruhban tadi mengharamkan sesuatu, maka para pengikutnya Yahudi ataupun Nasrani ikut pula mengharamkannya walaupun Allah dan Rasulnya telah menghalalkan. Nah, di sini nampak mereka tafrid, berlebih-lebihan kepada orang alim, kepada orang soleh mereka, kepada rahib dan ruhban mereka, sementara mereka ifrat, meremehkan Allah dan Rasulnya. Bisa paham sampai di sini? Ya. Nah, jadi kita ulang kata Nabi ini, ama innahum lam yakunu ya'budunahum.
ketahuilah bahwa mereka sebenarnya tidaklah menyembah para ulama dan rahib mereka, tidak menyembah rahib dan ruhban, tidak menyembah orang alim dan orang soleh. Walakinnahum, akan tetapi mereka, kata Nabi, kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu, jika mereka menghalalkan sesuatu, mereka atau pengikutnya ikut pula menghalalkan. Fanatik, taklid buta. Sebaliknya, wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu, dan bila mereka orang alim, orang soleh tadi mengharamkan sesuatu, maka para pengikut mereka pun ikut pula mengharamkannya. Inilah dia tafrid dan ifrat. Apa contohnya pada hari ini? Ya, sebagian kaum muslimin diracuni oleh guru-guru mereka. Ya, ada satu pengajian, qadarullah tidak sepemahaman dengannya. Wah, tidak usah ngaji ke situ, Wahabi. Ya, mereka sudah mengkat, mengasih batas, mengasih benteng supaya jangan masuk ke dalam yang dikatakan Nabi Raudatul Jannah, Raudatun min riyadil Jannah, taman-taman di antara taman surga, yaitu majelis ilmu. Tapi sudah dibatasi duluan. Nah, maka klimaksnya Nabi Isa dikatakan sebagai Ibnullah, anak Allah. Ya, Nabi Isa disebut didaulat sebagai anak Allah. Inilah sikap yang berlebih-lebihan, sikap yang berlebih-lebihan. Apa yang dikandung oleh ayat tersebut merupakan pertanda mukjizat Al-Quran yang mulia, peringatan agar mewaspadai kedua sifat ini, dan juga sebenarnya telah disebutkan secara bersamaan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Da'uni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Biarkanlah aku dari apa yang aku tinggalkan, kata Nabi. Kenapa? Karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu, maksudnya al-Yahudi wan Nasara, disebabkan karena mereka banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya, ketika mencari seorang pembunuh, ya, ada seseorang, orang tuanya dibunuh oleh seseorang yang misterius, nggak ketahuan, lalu mengadu kepada Nabi Musa, siapa yang membunuh? Nah, lalu untuk mencarinya, Nabi Musa menyuruh menyediakan sapi. Lalu mereka nanya, sapinya yang kayak apa? Warna kuning. Kuningnya seperti apa? Terus ditanya terus. Nah, maka itulah isi suratul Baqarah, surah yang menceritakan tentang sapi yang disuruh oleh Nabi Musa menyediakan dalam rangka mencari pembunuh yang misterius itu. Nanya mulu. Akhirnya mereka sendiri susah sendiri mencari sapi karena banyaknya pertanyaan. Kalau mereka enggak bertanya, suruh nyari sapi, siapkan dia sapi, selesai urusan. Karena banyak bertanya, mereka sendiri susah sendiri jadinya. Nah, jadi kata Nabi, mereka banyak bertanya dan banyak menyelisih nabi-nabi mereka. Maka dari itu, jika aku melarangmu dari sesuatu, maka jauhilah larangan itu.
Dan jika aku memerintahkan kamu kepada sesuatu untuk melakukan sesuatu, maka lakukan sajalah, jangan banyak tanya, jangan banyak cincong. Nah, itu bahasa kitanya, itu tambahan dari saya, jangan banyak cincong ya. Sebenarnya jangan banyak tanya. Lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Fattakullah mastata'tum. Jadi kalau dilarang, tinggalkan. Kalau disuruh, lakukan semampumu. Disuruh sholat, nggak mampu diri, duduk. Nggak mampu duduk, baring. Gampang. Jadi kalau meninggalkan larangan, memang tidak ada tawar-menawar, tinggalkan, stop. Tapi melaksanakan perintah, nah itu ada negosiasi, ada tawar-menawar. Seperti sholat, nggak kuat berdiri, boleh duduk. Nggak kuat duduk, boleh berbaring. Nggak kuat juga boleh dengan kejapan mata. Ya, bagaimana bisanya? Fattakullah mastata'tum. Nggak bisa juga, ya disolatkan. Ya, kalau nggak bisa juga, sudah diberi kelonggaran, ya disolatkan akhirnya. Sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sabda beliau, mereka banyak bertanya, mengandung makna melampaui batas dan berlebih-lebihan, atau disebut dengan ifrat. Sedangkan sabda beliau, mereka banyak menyelisih Nabi mereka, itu mengandung makna melalaikan dan meremehkan, atau disebut dengan tafrid. Oleh sebab itu, hadis ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis ini termasuk salah satu hadis Nabi yang singkat namun mengandung makna yang luas dan mendalam. Dan di hadis yang lain, kebiasaan jelek daripada orang-orang Yahudi ini, ya, supaya jangan kita tiru, diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Hakim, ya, dan juga Al Baihaqi. Kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal ghuluwa fid din. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap sikap berlebih-lebihan dalam agama. Kenapa? Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Maka sesungguhnya rusaknya, hancurnya, binasanya orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, adalah disebabkan oleh al-ghuluwu fid din, sikap yang berlebih-lebihan itu. Ya, sikap yang berlebih-lebihan itu. Nah, jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan. Dan selanjutnya mutaba'ah. Kita di halaman 173. Mutaba'ah. Apa pula itu mutaba'ah? Artinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lawan daripada ifrat dan tafrid tadi. Lawan daripada berlebih-lebihan kepada ulama dan meremehkan Allah dan Rasul. Jadi sikap yang harus kita ambil kalau mau selamat adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah sekedar mengikuti, tetapi harus dengan benar dan baik, ya, seperti yang dicontohkan oleh orang-orang yang sudah berlalu, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak memuji sikap mengikuti kecuali jika dibarengi dengan ihsan, mengikuti dengan baik. Bukan hanya di mulut saja, sekedar pelengkap sempurnanya sandiwara, bukan.
Betapa banyak sekarang mulutnya mengatakan cinta Nabi, cinta Rasul, tapi aplikasinya jauh panggang daripada api. Nah, maka dikaitkan mutaba'ah bil ihsan, mengikuti dengan cara yang baik, ya. Nah, seperti yang digambarkan dalam At-Taubah surah 9 ayat 100. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin. Nah, ini dia. Ya. Maka radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam, siapa mereka? Di antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, itu yang dahulu masuk Islam. Orang muhajirin, orang Makkah yang ikut hijrah ke Madinah. Orang ansar, orang-orang Madinah yang menolong kaum muslimin yang hijrah dari Makkah. Nah, itulah dia, ya, yang diceritakan oleh ayat ini. Dan orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang yang muhajirin dan ansar, ya, ini satu kelompok. Kelompok yang lain, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, bukan hanya di mulut saja, tapi dibuktikan, ya, dengan kesehariannya bagaimana mereka mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sekarang ngomong semua orang bisa. Cinta Nabi, cinta Rasul, ikut Nabi, ikut Rasul. Dalam kenyataan bagaimana? Yang gampang saja dulu. Minum. Sudahkah kita mutaba'ah kepada Rasul dalam minum? Nah, seperti apa cara minum? Ada dua cara. Satu, ambil botol dengan tangan kiri, putar kepalanya dengan tangan kanan, klak 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 klak. Pernah nampak seperti ini? Ini cara minum yang pertama. Cara minum yang kedua, ambil botol dengan tangan kanan, putar tutupnya di tangan kiri, nah baru minum. Sebelumnya bismillah. Dia ada dua cara minum. Nah, begitu juga yang gelas, dengan tangan kiri ataukah dengan tangan kanan. Di sini akan terlihat orang yang mutaba'ah ataukah tidak. Kenapa? Dalam hadis yang sahih dikatakan, idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrub biyaminih. Kalau di antaramu makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau di antaramu minum, minumlah dengan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitan ta'kulu bishimali wa tashrabu bishimali. Karena syaitan suka makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri. Nah, tanya diri masing-masing. Jawab dalam hati, masih sukakah kita minum dengan tangan kiri? Berarti kita belum mutaba'ah. Sudahkah kita membiasakan minum dengan tangan kanan? Berarti kita sudah mutaba'ah. Nah, begitu juga makan. Ya, yang jelas sekali, makan gorengan. Pegang goreng dengan tangan kanan, pegang rawit dengan tangan kiri. Masihkah kita melakukan seperti ini? Kita belum mutaba'ah. Yang mutaba'ah bagaimana? Pegang goreng tangan kanan, makan rawit juga dengan tangan kanan. Kiri pensiun ketika makan. Kiri nggak boleh ikut campur dalam makan dan minum.
Nah, ini diantara contoh ringan. Nah, jadi kita diminta walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah memberikan apresiasi, Allah memberikan penghargaan. Apakah itu? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Ini baru di dunia. Jadi kehidupannya diridhoi oleh Allah. Di akhirat, nah sayang di dalam kitab ini dipotong ayatnya, lanjutan ayat, lihat di mushaf ya. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul 'azim. Dan Allah janjikan untuk mereka surga. Mereka yang mana? Pertama, mereka as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Yang kedua, walladzina taba'uhum bi ihsanin, yang mengikuti dengan ihsan. Di samping mereka diridai, mereka juga dijanjikan surga. Ya, jannatin tajri tahtahal anhar, yang mengalir sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada, kekal mereka di dalam surga itu selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah dia keberuntungan yang sangat besar. Tidak ada lagi keberuntungan yang lebih besar daripada itu. Ini keuntungan mutaba'ah, ya, mengikut Rasul, mencontoh kepada as-sabiqunal awwalun. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita istirahat sejenak. Silahkan muazin. Kita lanjutkan kembali. Jadi adapun pengertian mengikuti dengan baik di sini, yaitu mengikuti secara lahir dan batin. Siapa yang berbuat demikian, kemudian syaitan mengambil bagian dari ketaatannya, niscaya ia akan segera kembali dan taubatnya akan bermanfaat baginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang muhajirin dan ansar dengan sifat ini. Karena penyelisihan mereka, jika terjadi penyelisihan dari mutaba'ah, daripada pengikutan itu, tidak mengakar di dalam lubuk hati mereka, ya. Rahasia perhatian pemeliharaan Allah terhadap mereka adalah karena apa yang telah diketahui dari sikap mereka dalam mutaba'ah, yaitu mutaba'ah yang sempurna, dari kulit sampai isi, dari label sampai ke dalamnya. Bukan hanya mutaba'ah di label belaka, labelnya cakep, ahlus sunnah wal jamaah, kita acungkan jempol labelnya. Isinya bagaimana? Isinya harus sesuai dengan sunnah, jangan ada lagi bid'ah hasanah. Hanya yang dimaksud dengan mutaba'ah yang sempurna. Penulis berpesan, cobalah Anda perhatikan secara seksama pemberitahuan Allah tentang pemeliharaannya terhadap hati mereka dari penyimpangan. Semua itu disebabkan karena kejujuran mereka dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat penuh dengan kesulitan. Maka kemudian Allah memaklumi dan Allah memaafkan serta menerima taubat mereka. Ini Allah nyatakan dalam At-Taubah surah 9 ayat 117. Apa kata Allah?
laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi dan menerima juga taubat orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi pada masa sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling ketika penderitaan sampai kepada puncaknya, ya, penyiksaan kafir Quraisy sampai kepada puncaknya. Aduh, kalau kita telusuri sirah nabawiyah, kita meneteskan air mata. Ada di antara sahabiat ditusuk dengan besi dari kemaluannya sampai keluar di mulutnya. Begitu penyiksaan. Dia disuruh untuk meninggalkan agama Muhammad, tetap tidak mau. Tetap tidak mau. Nah, ketika penyiksaan sampai kepada puncaknya, hampir saja mereka kembali ke agama nenek moyang. Nah, ini yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika segolongan dari mereka hampir berpaling karena pahitnya penderitaan ketika itu. Allah maklum. Ya, Allah memberikan maaf dan Allah menerima taubat mereka. Atas dasar inilah hendaklah merasa takut orang yang tampak pada lahir mereka mengikuti sunnah Rasulullah, namun batinnya tidak mengikuti, ya, berbeda label dengan isi. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang batinnya mengikuti sunnah Rasulullah, namun lahirnya tidak demikian. Jadi yang diminta mutaba'ah secara sempurna, mutaba'ah dari lahir sampai batin, dari label sampai isi. Nah, demikian selesailah pembahasan kita. Ada sedikit diralat. Arti ini terbalik. Yang ini berlebih-lebihan. Ya, yang ini meremehkan. Silakan yang mau bertanya. Pak Mustafa, silakan. Ya. Ya. Iya. Iya, iya. Jadi memang banyak ragam fenomena yang kita lihat. Ada yang lahirnya mengikut sunnah, batinnya tidak. Sebaliknya, batinnya mengikut sunnah, sudah mutaba'ah, tapi lahirnya tidak. Kenapa? Takut dikatakan Wahabi, ya, takut dikucilkan, takut dibuli. Jadi dia menutupi mutaba'ahnya, menutupi ketauhidannya, menutupi sunnah yang telah dia lakukannya. Nah, dia berlagak, berpura-pura dia membaur kepada yang masih musyrik, yang masih bid'ah. Ini contoh sunnahnya hanya di batin belaka, tapi di lahirnya tidak. Yang diminta sunnah mutaba'ah secara sempurna dari lahir sampai batin. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempelajari dan meyakini kelebihan fadilah mengikuti sunnah itu. Dengan At-Taubah ayat 100 saja sudah cukup sebenarnya.
Ya, At-Taubah surah 9 ayat 100 sudah cukup. Kalau kita simpulkan, ada dua golongan besar saja yang diridhoi Allah dan dijanjikan surga. Golongan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya tidak. Ya, saya ulang, catat baik-baik. Hanya dua golongan saja, golongan besar saja yang di bawah kolong langit ini yang diridhoi Allah dan dijanjikan surga. Satu, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Maaf, ini sudah tutup pintu pendaftaran. Dengan air mata darah tidak bisa lagi bergabung, pendaftaran sudah tutup. Nah, tinggal golongan kedua. Apa? Yang kedua itu adalah dikatakan oleh ayat walladzina taba'uhum biihsanin. Orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan sempurna. Nah, ini lagi kemungkinan kita bisa bergabung. Dan syaratnya tidak banyak. Tidak perlu ijazah, tidak perlu KTP, tidak perlu SKCK. Syaratnya apa? Cuman 3 huruf. M, A, U. Mau? Mau enggak? Mau. Maka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Kemudian wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah janjikan surga untuknya yang mengalir sungai dari bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fauzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Tidak ada lagi keberuntungan yang lebih besar dari itu. Motivasi dari ayat ini cukup untuk menghantarkan kita supaya mutaba'ah secara sempurna, mutaba'ah dari lahir sampai batin, dari label sampai isi. Ya, maaf, yang mutaba'ah setengah hati, yang mutaba'ah sepotong-sepotong, ya tentu ridha Allah juga dapat sepotong. Surga Allah juga dapat sepotong. Mungkin sepotong dapat surga, sepotong dapat neraka. Terserah. Mau dapat ridha Allah secara utuh, mau dapat surga Allah secara utuh, maka mutaba'ahlah secara utuh. Jangan sepotong-sepotong, jangan separuh-separuh. Demikian Pak, wallahu a'lam. Dan yang mutaba'ah tidak lahir dan batin, ya bisa-bisa saja. Ya, mutaba'ahnya secara lahir tapi batinnya tidak, ya bisa-bisa. Bisa-bisa tentu tidak pasti ya. Bisa-bisa kita jatuh kepada munafik, lain di mulut, lain di hati, lain di lahiriah, lain pula di batiniahnya. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Yang lain? Silakan Pak. Pengertiannya mengamalkan agama secara berlebihan itu apakah termasuk orang yang mengamalkan hadis yang berbeda, Pak? Iya. Hadis yang kita ijabah, yang kita perkenankan, yang disarankan oleh para ulama, hanya hadis yang sahih, minimal hasan. Di segi darajatnya hadis. Yang sahih minimal hasan. Yang dhaif boleh dengan syarat. Ya. Nah, syarat ini yang berat. Antara lain ada syawahid, ada hadis-hadis yang luat yang mendongkraknya, yang memperkuatnya. Kemudian orangnya harus mengerti ilmu hadis. Nah, kita kan nggak ngerti ilmu hadis. Bagaimana? Udah kurang syarat itu. Kita nggak ngerti mana hadis yang memperkuatnya. Nah, jadi supaya lebih aman, cukuplah hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Hadis yang dhaif, ya apalagi yang maudhu'.
ya tinggalkan saja. Itu yang lebih aman. Yang sahih saja belum teramalkan semuanya. Untuk apa mengamalkan hadis yang bermasalah? Itu Pak ya. Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.